Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Fajar Ramdhani. Saya dari semester 4 P Tarbiyah ingin sedikit membahas atau akan sedikit membahas soal-soal ujian tengah semester yang lalu. Yakni ada beberapa soal yang akan saya bahas. Yang pertama ada bagaimana definisi konsep strategi belajar mengajar dalam merencanakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada setiap jenjang pendidikan. Di sini saya mengambil pengertian atau konsep yang secara umumnya, yaitu dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi itu ada langkah-langkah yang diambil bagaimana tujuan yang setelah ditentukan itu dapat dicapai, yakni dengan strategi-strategi yang dibuat dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada soal bagaimana jelaskan pengertian variabel dalam pembelajaran beserta contohnya dalam aplikasi perencanaan pembelajaran agama Islam. Itu pengertian variabel itu sendiri adalah suatu atribut yang dianggap mencerminkan atau mengungkapkan sesuatu. Ada variabel pokok dalam pembelajaran adalah variabel kondisi, variabel metode, dan variabel hasil. Contohnya seperti pengajar yang memberikan pengajaran kepada murid untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan murid dengan menggunakan metode tutor sebaya. Jadi ketika dalam proses pembelajaran tidak semuanya setiap murid dapat menangkap atau dapat memahami materi yang disampaikan oleh pengajar atau disampaikan oleh guru. Maka dari itu, dari beberapa murid yang mudah atau cepat menanggapi, cepat memahami materi yang sudah disampaikan oleh gurunya, maka si murid ini diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan untuk membantu bagaimana temannya bisa lebih memahami dengan mengurangi rasa canggung dari murid yang lain ketika ingin menanyakan apa yang belum ia pahami. Jadi ketika tutor sebayanya yang membantu, tidak ada kecanggungan satu sama lain. Soal ketiga ada bagaimana kaitan hubungan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran. Hubungannya adalah jika tujuan pembelajaran telah dirumuskan, materi telah disusun sedemikian rupa, dan karakteristik awal peserta didik diketahui, maka kegiatan guru selanjutnya adalah menentukan strategi pembelajaran yang perlu dipilih dan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara strategi, materi, dan tujuan tentu saja kaitannya sangat erat. Bahkan ketika salah satunya cacat, maka dalam pembelajaran tersebut pasti akan ada kecacatan. Terus yang selanjutnya nomor 4 ada sebutkan berbagai macam strategi dan model pembelajaran. Di antaranya ininya saya ambil yang pertama itu ada 7 strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran afektif. Adapun model pembelajarannya diantaranya ada model penyampaian informasi, model partisipatif, model tutorial, model kelompok belajar, model paket belajar, dan juga model belajar melalui media. Nah, di antara macam-macam strategi yang sudah disebutkan tadi dan macam-macam model pembelajaran ini semuanya memiliki keunggulan, memiliki kelebihan dari masing-masing model, yang mana setiap strategi atau setiap model pembelajaran ini dapat diaplikasikan kepada peserta didik, namun dengan kondisi yang memungkinkan, kondisi lingkungan di pembelajaran tersebut. Terus yang selanjutnya ada bagaimana menyusun sebuah rencana program pembelajaran atau RPP dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam. Nah, langkah-langkah penyusunan RPP dalam KBMPAI diantaranya yaitu 1. Menuliskan identitas mata pelajaran.
tentukan dulu pelajarannya apa. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasarnya. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, menuliskan materi ajar. Selanjutnya, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan kondisi di lokasi tersebut. 8. Merumuskan kegiatan pembelajaran. 9. Menentukan media alat bahan sumber belajarnya. Yang terakhir, melakukan penilaian hasil belajar, yaitu diantaranya melalui evaluasi dari materi-materi yang sudah disampaikan dari pengajar kepada peserta didiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang tidak berkenan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.